Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhalli, mahasiswa BEK 1 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, menerangkan tentang masalah peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sebelum dimulai materi pada pertemuan hari ini, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa? Mbak Muti. Silakan Mbak Muti. Sebelum pagi hari ini dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen satu persatu ya. Mariatul Kiptiah hadir. Ya, acung tangannya. Jenny Yunestrid, Putri Elisa, Rosidatul Kamalah, Siti Bariroh, Siti Khofifah Amelia Agustin, Siti Mabratus Solih Al-Fitriyah, Wilda Yuliatun Hasanah. Masuk ke semua ya. Coba perlu diperhatikan materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang masalah sudah buku. Peradaban Daulah Umayyah di Damaskus. Ini perlu diperhatikan bagi anak-anakku sekalian, yaitu tentang masalah apa barusan? Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Coba bukunya yang sudah diberikan tadi diperhatikan semuanya. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Coba dibaca salah satu, Mbak Muti, coba silakan dibaca dengan secara keras. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur Damaskus. Sampai
kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Secara singkat dan dapat dijelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti di sini sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun keberapa? 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses yang sangat cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus selanjutnya coba jelaskan secara singkat Mbak Silvi. Agak keras suaranya. Jadi Daulah Umayyah itu daulah Islam yang pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Terus ini dari masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan tadi menjabat sebagai gubernur Syam. Terus keinginannya menjadi gubernur secara terus memperoleh status pimpinan dari Hasan bin Ali. Yang lain, coba Mbak Muti yang baca barusan secara singkat. Pemimpin pertama Daulah Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya itu mengalami yang sangat cukup panjang. Sudah ya? Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses berdirinya Daulah Umayyah sebagai berikut. Pertama, perang apa? Perang Siffin. Perang Siffin di sini akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Ihwal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap siapa? Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Yang nomor 2, tahkim. Apa tahkim? Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Jadi di sini biar tidak terjadi apa? Peperangan kedua kalinya, maka apa Pak Muti? Maka menerima tawaran untuk berdamai. Untuk menghindari apa? Menghindari peperangan atau pertempuran. Nah, dari sini secara singkat dapat dijelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah yaitu dengan apa? Pertama, perang Siffin. Nomor 2, tahkim. Terus nomor 3, amul jamaah. Apa amul jamaah? Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibayatlah Hasan bin Ali menjadi siapa? Khalifah selanjutnya. Menggantikan siapa? Menggantikan Ali bin Abi Thalib. Coba terangkan secara singkat Mbak Silvi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan di sini. Coba silakan, Mbak. Dari pertama, kedua, ketiga. Yang prinsip itu, Pak? Iya. Jadi prinsip itu ada di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang terjadi karena banyak pemberontakan. Pemberontakan tadi berasal dari ketidakpuasan antara kedua belah pihak seperti itu, Pak. Jadi
Daripada beliau mengatakan, jadi kesimpulannya mereka untuk berdana seperti itu. Yang pertama, nomor 2. Tahkim ya. Amul jamaah. Berarti pergantian siapa yang menggantikan? Hasan bin Ali menjadi siapa? Khalifah selanjutnya dari kepemimpinan sebelumnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang yang B ya. Khalifah berprestasi dalam Umayyah di Damaskus. Coba perhatikan bukunya semua. Coba baru roh dibaca dengan keras suaranya. B. Khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah, yaitu 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Al-Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Walid, 13. Ibrahim bin Walid, 14. Marwan bin Muhammad. Wes, pertama ya, perhatikan Muawiyah bin Abi Sufyan itu memimpin selama berapa tahun? Dari 600 tahun 661 sampai 680 Masehi. Berapa ini? 19 tahun. Terus yang nomor 2, Yazid bin Muawiyah dari 680 sampai 683 Masehi. Berarti ini berapa kepemimpinannya? Berapa? 3 tahun ya. Terus nomor 3 siapa? Muawiyah bin Yazid 683 sampai 683. Berarti berapa ini? 1 tahun. Terus nomor 4, Marwan bin Hakam 683 sampai 685. Berarti berapa ini? 2 tahun. Sekarang nomor 5, Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705. Berapa tahun ini? Berapa? 68 5 ya. 705. Berapa tahun ini? 20 tahun ya. Yang nomor 6, Al-Walid bin Abdul Malik. Nomor 6 ya. Abdul Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715. Berarti berapa ini? 10 tak? Yang nomor 7, Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717. Berapa tahun? 2 tahun.
Sekarang nomor 8. Umar bin Abdul Aziz. 700 berapa? 717 sampai 20. Berapa tahun di sini? 3 tahun. Nomor 9 ya. Nomor 9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Dari 700 berapa? 724 sampai 743. Berarti berapa tahun? 19. Yang nomor 10 Hisam bin Abdul Malik. Kepemimpinan berapa di sini? Dari tahun 720. Nomor 9 ya. 720. Oh sama ya. 4 sampai 40. Berapa tahun di sini? Berapa? 19 tahun. Berarti sama ya. Terus sekarang nomor 10. 11. Walid bin Yazid. 743 sampai 744. Berarti berapa di sini kepemimpinannya? Berapa? 9? Coba hitung. 1 tahun ya. Sekarang nomor 12. Yazid bin Walid. 744 sampai berapa? 745. Berapa di sini? 1 tahun. Nomor 13. Ibrahim bin Walid. 744 berapa? Terakhir Marwan bin Muhammad 745 sampai berapa di sini? 5 tahun. Dari keterangan di depan ini adalah khalifah-khalifah yang berprestasi selama kepemimpinannya ya. Yang pertama siapa? Muawiyah 9 tahun ya. Nomor 2 3 tahun. Nomor 3 siapa? Berapa tahun? 1 tahun. Nomor 4 berapa tahun? Nomor 5 siapa? Berapa tahun? 20 tahun. Nomor 6 yaitu 10 tahun ya. Terus nomor 7 kepemimpinannya itu 2 tahun. Nomor 8 kepemimpinannya itu 3 tahun. Nomor 9 19 tahun. Nomor 10 sama ya. Berapa? 19 tahun. Nomor 11 berapa tahun? 1
Yang 12. Berapa tahun? Ini. Iya 12. Yazid bin berapa tahun itu? 1 tahun. Nomor 13. Berapa tahun? 1 tahun. Yang terakhir. Berapa tahun? 5 tahun. Dari kepemimpinan tersebut adalah khalifah-khalifah yang berprestasi. Tidak semua khalifah cakap dan sukses menjadi seorang pemimpin. Siapa di antaranya? Yaitu khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan daulah Umayyah di Damaskus. Adalah siapa? Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya bagus. Ini adalah merupakan siapa? Khalifah yang apa? Yang berprestasi. Coba berikutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tanggal berapa? 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah bersama keluarga dan penduduk Mekah lainnya. Nama aslinya adalah ya bagus. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Di antara beberapa kebijakan selama memimpin beliau yaitu pertama, memindahkan ibu kota khalifahan daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Jadi selama beliau memimpin itu banyak kebijakan yang diambil. Pertama, memindahkan ibu kota ke khalifahan dari mana? Dari Madinah ke Damaskus, Suriah ya. Yang B, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. C, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. D, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarkitas. Nomor E, mengubah fungsi Baitul Mal pada masa Khalifah Rasyidin. Baitul Mal berfungsi apa? Coba harta kekayaan. Kemudian dirubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. F, membentuk Diwanul Hijabah, membentuk Diwanul Barij, membentuk Diwanul Kharij. Ini termasuk di antara kebijakan yang sudah diambil oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari keterangan mulai tadi, coba kita simpulkan. Pertama, saya tugaskan kepada Mbak Muti. Silakan Mbak Muti. Kesimpulannya.
Kesimpulannya oke, Pak? Iya. Khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus itu ada 14 khalifah. Dari 14 khalifah itu yang sukses hanya 5. Yang pertama itu Muawiyah. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan untuk perwakilan Mbak Muti, silakan ambil bukunya semua. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, setelah melaksanakan tugas, hasilnya sudah cukup baik. Ya. Kita dapat simpulkan pertemuan siang hari ini, yaitu pertama tentang masalah berdirinya Daulah Umayyah, lahir pada tanggal sebelum Hijriah. Terus dari beberapa keterangan di sini, khalifah-khalifah yang sudah berprestasi sudah diterangkan mulai tadi, cukup jelas sudah ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan pembacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.